DPR akan melakukan reformasi politik menyeluruh dengan melakukan perubahan undang-undang pemilu dan juga undang-undang partai politik atau parpol. Lantas, apakah revisi undang-undang partai politik atau parpol dan undang-undang pemilu akan dilakukan secara serius serta melibatkan semua pemangku kepentingan agar berorientasi pada lahirnya sistem politik yang sehat? DPR akan melakukan reformasi politik menyeluruh dengan melakukan perubahan undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai sistem politik saat ini hanya membuka ruang partisipasi politik kepada orang-orang yang punya uang saja. Dengan reformasi jangka panjang ya, artinya partai politik, kemudian juga anggota DPR ya. Saya kira ini perlu waktu, tentunya dalam arti kita perlu juga memperhatikan undang-undang pemilu nanti gitu, sehingga proses rekrutmen politik itu memberikan ruang yang seperti yang disampaikan, memberikan ruang pada semua, tetapi juga memperhatikan aspek aspek representasi. Nah, ini penting karena selama ini sistem pemilu kita itu lebih mengedepankan aspek keterpilihan daripada keterwakilan. Di situ saya kira perlu perubahan daripada sistem pemilihan umum kita. Karena itu sebenarnya sudah lama, dan kalau di PDI Perjuangan kami sudah lama melihat itu, sehingga misalnya kami pernah atau di beberapa di periode sebelumnya kita mengusulkan ya kalau seperti ini kita kembali kepada sistem proporsional tertutup, tapi yang mengusulkan itu kan cuma PDI Perjuangan. Bukankah semua partai politik sudah menentukan caleg-calegnya, sehingga kita ini memilih yang sudah dipilih oleh partai politik. Pada konotasi terbuka atau tertutup, misalnya sekarang yang disarankan oleh PDIP, tertutup misalnya. Dulu saya membaca dengan jelas nih problem berdasarkan hasil penelitian saya. Dengan tertutup pun ketika misalnya orang berdasarkan nomor urut, mana yang dekat dengan ketua partai nomor urutnya paling atas. Tapi setelah terbuka pun demikian, orang-orang yang dekat, yang artis, yang populer nomor atas juga. Psikologi pemilih kan kalau masih ke bilik suara yang dibaca nomor 1 sampai nomor 10. Nomor selainnya enggak, kecuali dia saudara atau dan lain dan sebagainya. Problemnya memang kalau ini ingin dirubah menurut saya, bahwa sebenarnya marilah partai-partai politik itu mengajak semua komponen yang bisa memang memikirkan bukan berdasarkan kepentingan. Nah, selama ini kan kenapa rancangan undang-undang yang kemudian menjadi undang-undang itu diperdebatkan, diuji di Mahkamah Konstitusi, karena yang menurut masyarakat hasilnya adalah berdasarkan titipan, entah titipan penguasa, titipan partai dan seterusnya. Salah satu reformasi politik adalah sistem kaderisasi di partai politik yang dinilai belum dapat memberi rasa keadilan. Problemnya adalah mencari profil caleg yang sempurna semacam itu nggak ada. Mungkin caleg yang dimiliki oleh kader-kader partai itu di atas rata-rata hebat, bagus. Tapi ketika disodorkan ke publik, dia tidak dikenal, nggak bakal dipilih. Caleg akan ditarik oleh partai politik. Karena at the end yang dicari oleh partai politik itu adalah dia nambah kursi, dia menang dan kemudian terpilih jadi anggota dewan. Untuk apa sorongkan caleg yang populer? Untuk apa sorongkan caleg yang dia punya integritas kalau nggak terpilih? Inilah yang kemudian dalam realitas politiknya banyak sekali partai politik yang memang yang diprioritaskan adalah mereka yang bisa dipastikan menang dan nambah suara. Nggak peduli rekam jejak, nggak peduli sekolahnya sampai profesor, sampai dokter. Yang penting bisa dipilih, yang penting gitu. kepilih. Nah, itulah yang saya kira bisa tidak dirumuskan dalam sebuah undang-undang. Saya kira rumit. Undang-undang itu hanya membahas terkait hal administratif. Misalnya bagaimana politik uang tidak boleh. Bagaimana syarat caleg itu tidak lagi misalnya hanya sebatas SMA. Sebatas itu saja. Nah, ada semacam kontrak politik, kesepakatan antar partai bisa tidak dibuat. Ayolah semua partai politik itu berkomitmen calegnya itu adalah yang memang berkemampuan di atas rata-rata, terutama integritasnya.
Lantas, apakah revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu akan dilakukan secara serius serta melibatkan semua pemangku kepentingan agar berorientasi pada lahirnya sistem politik yang sehat? Tim TV One mengabarkan.